Salam damai dalam Kristus. Saya Sohun Eng dari lingkungan Santo Maximilianus Maria Kolbe, Paroki Villa Melatimas, Gereja Santo Ambrosius. Hari ini kita mengenang dan merayakan pesta nama seorang martir kasih yang luar biasa, Santo Maximilianus Maria Kolbe. Lewat vlog ini, saya mengajak kita semua mengenal lebih dalam teladan hidup beliau. Seorang imam Fransiskan yang menyerahkan hidupnya demi sesama dan menunjukkan cinta Kristus yang sejati di tengah kegelapan dunia. Sebelum kita menyelami kisah hidup dan spiritualitasnya, mari kita membuka hati dalam doa agar kita dapat menangkap pesan kasih yang ditunjukkan melalui pengorbanannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas teladan para kudus-Mu. Hari ini kami mengenang Santo Maximilianus Maria Kolbe yang menyerahkan hidupnya demi cinta. Bimbinglah kami agar dapat mendengarkan sabda-Mu dan belajar dari teladan imannya. Teguhkan hati kami agar mampu hidup dalam kasih bahkan di tengah penderitaan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maximilianus Kolbe lahir pada 8 Januari 1894 di Jedunska Wola, Polandia. Ia dibaptis dengan nama Raymond Kolbe. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang saleh dan tekun belajar. Kedua orang tuanya adalah Katolik yang taat, dan mereka membesarkan anak-anaknya dalam semangat doa dan kerja keras. Suatu hari di masa kecilnya, ia mengalami penglihatan spiritual yang mengguncang hidupnya. Bunda Maria menampakkan diri dengan dua mahkota, putih dan merah. Putih melambangkan kemurnian, merah melambangkan kemartiran. Ketika ditanya mana yang ia pilih, Raymond menjawab, keduanya. Visi itu menjadi benih panggilannya. Ia kemudian masuk Ordo Fransiskan konvensual dan mengambil nama religius Maximilianus Maria. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, rendah hati, dan penuh semangat pewartaan, terutama dalam menggunakan media untuk menyebarkan Injil. Sebagai imam Fransiskan, Maximilianus memiliki semangat kerasulan yang besar. Ia mendirikan Militia Immaculatae atau Tentara Maria Tak Bernoda, yaitu sebuah gerakan pewartaan Katolik yang bertujuan membawa jiwa-jiwa kepada Kristus melalui devosi kepada Bunda Maria. Ia menggunakan majalah, radio, bahkan percetakan untuk mengabarkan kasih Tuhan. Ketika Perang Dunia Kedua meletus, ia ditangkap oleh tentara Nazi dan dibawa ke kamp konsentrasi Auschwitz. Di sana, ia tetap menjadi imam, mendoakan dan menghibur tahanan lain. Hingga akhirnya, saat seorang tahanan hendak dihukum mati karena mencoba melarikan diri, Maximilianus Kolbe secara sukarela menggantikan tempatnya. Ia wafat pada 14 Agustus 1941 setelah 2 minggu dalam sel kelaparan dengan wajah damai dan penuh iman. Santo Maximilianus Kolbe dihormati sebagai pelindung bagi para tahanan, jurnalis Katolik, dan pejuang hak asasi manusia. Ia juga menjadi lambang cinta sejati yang rela berkorban, bahkan bagi orang yang tidak dikenal. Ia adalah martir cinta kasih, martyr of charity. Demikian sebutan yang diberikan oleh gereja. Dalam dunia yang seringkali menomorsatukan ego dan kepentingan pribadi, Santo Maximilianus mengajarkan kita bahwa kasih sejati adalah memberi. Bahkan sampai akhir, ia hidup dalam semangat cinta yang menciptakan, dengan menciptakan damai, pengharapan, dan iman di tengah keputusasaan. Kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih yang sama,
dalam keluarga, komunitas, dan dunia kerja kita. Kita mungkin tidak dipanggil untuk mati seperti dia, tetapi kita bisa hidup seperti dia, setia dalam pelayanan, berani menyuarakan kebenaran, dan tidak takut menunjukkan kasih Kristus dalam tindakan nyata. Cinta itu konkret, itulah pesan hidupnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat ini menjadi dasar spiritual pengorbanan Kolbe. Dia tidak hanya mengajarkan kasih dengan kata-kata, tetapi mewujudkannya secara harfiah, dengan menyerahkan nyawanya demi orang lain. Inilah kasih Kristus yang hidup dalam dirinya. Sahabat terkasih, semoga kisah Santo Maximilianus Kolbe menyentuh hati kita untuk berani mencintai seperti Kristus. Cinta yang setia, tanpa pamrih, bahkan ketika harus berkorban. Mari kita hidup dalam semangat kasih itu, lewat doa, kesaksian hidup, dan pelayanan dimanapun kita berada. Jangan lupa, bagikan vlog ini agar semakin banyak orang yang dikuatkan dalam iman melalui teladan para kudus. Terima kasih telah mendampingi kami dalam katekese hari ini. Semoga buahnya sungguh tumbuh dalam hidup kita. Semoga berkat teladan Santo Maximilianus Maria Kolbe, kita dikuatkan untuk mencintai tanpa batas, menjadi pembawa damai dan saksi Kristus dalam dunia yang haus akan kasih sejati. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo.